Nona besar, Anda jangan lari. Sudah 5 tahun, akhirnya kami menemukan Anda. Anda salah orang. Tidak salah, Anda adalah presiden direktur grup Wansing saya. 5 tahun ini, Direktur Gu dan Erba serta paman Anda yang ketiga terus mencari Anda. Tidak disangka Anda ternyata ada di Jiangcheng, menjalani kesengsaraan seperti ini. Wan, Suzian itu sama sekali bukan pria yang baik. Alasan dia bersama denganmu hanyalah karena dia mengincar uangmu. Wan, kau dibesarkan oleh kami bertiga dengan penuh kasih sayang. Kami tidak akan mencelakaimu. Dengarkan nasihat Erba, putuskan dia. Jika kau bersikeras untuk bersama dengan pemuda miskin itu, jangan anggap kami bertiga ini sebagai ayahmu lagi. Shuzian sama sekali tidak tahu siapa diriku. Dia mencintai diriku apa adanya. Jalanku sendiri akan kutempuh sendiri. Aku akan menikah dengannya. Wan. Para ayahku sudah setuju dengan pernikahanku. Tentu saja setuju, Anda adalah kesayangan mereka bertiga. Jika sampai mereka tidak menemukan Anda lagi, langit di Jingcheng pasti akan diacak-acak oleh mereka. Xiao Chen, ada apa? Mama di mana? Hari ini ayah berulang tahun. Sedang mengadakan pesta di restoran Jiangcheng. Kenapa mama belum datang? Bukankah suami saya bilang, belakangan ini perusahaan sedang lesu, sehingga dia harus lembur. Jadi tidak akan merayakan ulang tahun. Xiao Chen sayang, saya segera ke sana ya. Wakil Direktur Lin, hari ini suami saya berulang tahun. Begini, Anda atas nama grup Wansing beli restoran Jiangcheng ini dan tingkatkan menjadi balai kepresidenan. Selain itu, pergi ke pelelangan Jiangcheng, beli harta karun mereka yang menjadi kebanggaan toko, pas sekali untuk dijadikan hadiah bagi suami saya. Itu tidak bisa, ini edisi terbatas dunia. Hanya ada 3 model, mana mungkin begitu? Suami saya sering lembur belakangan ini, dia terlalu lelah. Sekarang sudah punya uang, tentu saja harus memberinya penghargaan yang layak. Ini. Ngomong-ngomong, jika ayah saya dan mereka punya waktu, mereka bisa datang melihatnya. Hidup saya sekarang baik-baik saja. Tidak masalah. Pesanan Anda akan segera. Aduh, gawat, saya akan telat. Setelah selesai, kirimkan ke saya. Baik. Oh ya, ingatlah untuk bersikap rendah hati. Jangan sampai identitas saya terbongkar. Saya ingin memberitahu mereka sendiri. Ini. Direktur Gu, hati-hati di jalan. Bagus sekali, akhirnya ditemukan. Saya harus memberitahu bos. Ketiga bos Direktur Gu sudah ditemukan, dia ada di Jiangcheng. Dia bahkan mengundang kalian untuk menghadiri pesta ulang tahun suaminya. Direktur Gu, mengenai masukan yang lalu, kami telah membuat penyesuaian berikut. Pertama, di sektor penjualan. Kami Direktur akan Gu berdasarkan Nona pola Muda telah sebelumnya, ditemukan. menambahkan layanan pengalaman. Agar para Rapat pelanggan... ditunda. Aku akan menjemput putriku. Hei, Direktur Su. Direktur Su, langkah apa yang akan Anda ambil selanjutnya? Apakah Anda bersedia memberikan bocoran? Lihat ke sini, Tolong jawab kami. bicaralah sedikit. Direktur Su, Cepat, siapkan pesawat untukku. Aku akan menjemput putriku. Coba beberapa kali lagi. Baik, sudah tahu. Ada kabar. Sayang, ayah keduamu akan menjemputmu sekarang. Direktur Su, selamat ulang tahun. Pesta ini megah sekali. Kudengar hari ini ada 2 kabar gembira. Benar sekali. Ini kejutan dariku untuk kekasihku. Mereka bilang, carilah istri yang bijak. Jika memilih orang yang tepat, maka kehidupan kecil bos Su di masa depan akan semakin maju pesat. Zian bisa mencapai semua ini hari ini, itu berkat adanya istri yang baik dan bijaksana. Tepat. Kak, aku dengar aula kepresidenan ini kakak ipar yang menyuruhnya untuk meningkatkan kualitasnya. Biasanya tempat ini tidak dibuka untuk umum, hanya melayani orang-orang besar dari Jingcheng. Ini perlakuan setingkat kepala kota loh. Istriku memang sangat rendah hati. Ini diatur langsung oleh Wakil Direktur Lin dari Jingcheng. Dia bahkan membeli semua restoran di Jiangcheng. Luar biasa sekali. Benar-benar berkuasa. Kakak menyiapkan kejutan untuknya, dia menyiapkan kejutan untuk kakak. Kalian berdua benar-benar saling memberikan yang terbaik ya. Waktunya sudah hampir tiba, cepat sambut menantuku yang baik. Para tamu terhormat sekalian, terima kasih semuanya telah hadir di pesta ulang tahun Bapak Shuzian. Di sini, Direktur Shu memiliki sebuah hal penting yang ingin ia bagikan kepada Anda sekalian.
Syukurlah aku berhasil tiba tepat waktu. Direktur Su pada hari ini akan melamar istri yang telah bekerja keras tanpa pamrih untuk keluarga Su selama bertahun-tahun dan membantu Direktur Su untuk mencapai puncak karier. Bagus. 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 Ternyata, Zian ingin mengadakan upacara lamaran pengganti untukku. Pantas saja dia merahasiakannya dariku. Syukurlah aku meminta wakil Direktur Lin untuk meningkatkan kualitas aula sebelumnya dan juga menyiapkan hadiah. Hei pengantar makanan, dari mana kau? Minggir sana. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kekasih Direktur Su, Nona Su Rosue. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kekasih dari Direktur Su, Nona Su Rosue. Rosue, maukah kamu menikah denganku? Hanya kamu yang bisa menghabiskan hidup bersamaku. Terima, bagus, terima dia. Zian, aku mau. Aku sudah mengatur lamaran ini dengan cermat, tak kusangka. Kamu justru membantuku meningkatkan aula presiden? Aku bersumpah, seumur hidupku aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku buru-buru datang dari Jingcheng. Jadi, hanya ini yang bisa kuberikan sebagai hadiah ulang tahunmu. Xiao Shue memang pantas jadi nona besar dari Jingcheng. Murah hati sekali. Lepaskan. Suamiku. Ibu, ada apa ini? Siapa Su Rosue? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu memanggil nama Xiao Shue. Siapa yang mengizinkanmu datang? Aku yang menyuruh ibuku datang. Ayah berulang tahun. Tentu saja harus memberitahu ibu. Ibumu dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa dia pantas berdiri di aula presiden? Bukankah ini mempermalukan keluarga Shu? Bukankah kamu sedang mengirim makanan? Kenapa kamu datang ke sini? Sayang, hari ini ulang tahunmu. Aku juga membawakanmu hadiah. Tapi, siapa dia? Zian, apakah kakak salah paham? Ini semua salahku. Jangan takut. Apa kamu tidak mengerti? Hari ini bukan hanya ulang tahunku, tetapi juga hari aku melamar Xiao Shue. Suamiku, jangan bercanda. Saat kita menikah, kita bahkan tidak mengambil foto pernikahan. Kamu pasti melakukan ini untuk menebus kesalahanku. Benarkah? Lihat, aku juga membawakanmu hadiah. Cukup. Apa kamu tidak mengerti? Aku sama sekali tidak mencintaimu. Yang kucintai adalah Su Rosue. Yang kucintai adalah Su Rosue. Shu Zian, kita belum bercerai. Ini adalah bigami. Bigami. Aku sudah lama bersiap. Tanda tangani ini. Keluar tanpa membawa apa-apa. Shu Zian, bukankah dulu kau menggenggam tanganku dan mengatakan sendiri kepadaku, tidak akan pernah mengkhianatiku? Mari, aku akan bersulang untuk Anda. Mari kita minum juga. Direktur Li, tidak perlu berdiri. Biar aku. Direktur Gu, Mari kita minum juga. Bagus. aku menghabiskannya, ayo. Direktur Gu, bagaimana? Proyek kita ini, bisakah ditandatangani? Sudah ditandatangani. Shu Zian, istrimu benar-benar wanita yang luar biasa, sangat spontan. Hanya demi ketulusan ipar perempuan kita ini, proyek ini kami tandatangani. Ayo. Tandatangani. Baik. Wan, kau baik-baik saja? Aku baik. Sayang, kau telah bekerja keras. Nanti setelah kita menghasilkan banyak uang,
Aku tidak akan membiarkanmu kelelahan lagi, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku bersumpah, tidak akan pernah mengkhianatimu, Baik, tidak akan pernah mengkhianatimu. Apa hakmu? Tidak boleh bercerai. Dialah ibuku yang sebenarnya. Aku tidak mau wanita jahat itu. Xiao Chen, kamu masih kecil, kamu tidak tahu. Ayah dan ibumu terus bersama, hanya akan memengaruhi karier ayah. Hanya ibu Xiao Shui yang bisa memberimu kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Aku tidak butuh uang, aku hanya butuh ibu. Tidak butuh uang? Kalau begitu, kamu hanya bisa pergi jatuh miskin bersama ibumu. Putra yang kau lahirkan, sama sepertimu, sama sekali belum melihat dunia. Gu Wanwan, aku beritahu kamu, Wakil Presiden Lin dari Jingcheng sudah memberiku kabar. Malam ini, CEO Grup Wanxing akan datang ke pesta ulang tahunku. Ini adalah grup besar terkemuka di Jingcheng. Mulai sekarang, aku pasti akan sukses besar. Sedangkan kamu hanya akan menghambat kemajuanku. Kak, jika kamu benar-benar mencintai Zian, cepatlah tinggalkan dia. Yang dibutuhkan Zian adalah wanita yang bisa berdiri di sisinya, bukan istri yang hanya mengirim makanan dengan wajah kuyu. Aku mengantar makanan, karena Zian bilang perusahaan sedang sulit, dan memintaku membantu menutupi biaya rumah tangga. Aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Aku tidak lebih buruk dari kalian semua. Zian, apakah hubungan kita masih harus diukur dengan uang dan latar belakang? Benar, jika kamu mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak mampu, tidak memberikan kontribusi apapun untuk keluarga Shu. Aku tidak berkontribusi apa-apa. Memangnya kenapa? Uang yang kau dapat dari pengiriman makanan itu cukup untuk menghidupi siapa? Uang, latar belakang keluarga, pendidikan, hal mana yang bisa kau saingi dari Xiao Shui? Apa hakmu bicara tentang kontribusi padaku? Zian, saat teknologi Shuyan baru didirikan, siapa yang bekerja siang malam, membantumu menyusun data, mengumpulkan koneksi, mengeluarkan semua uang tabungan pribadinya untuk membantumu melewati masa sulit? Lalu siapa yang bekerja keras mencari uang untuk membiayaimu sekolah, di sekolah seni paling mahal, menginvestasikan uang untukmu, dan mewujudkan impianmu menjadi bintang? Bu, Cheongsam yang ibu pakai ini, kalung emas di leher ibu, suplemen yang biasa ibu makan, dan semua pengeluaran besar dan kecil di rumah ini. Yang mana, yang bukan aku, yang menghitung dengan cermat, menghemat pengeluaran, dan mengurusnya sendiri. Kalian menikmati semua ini, tapi kemudian berbalik dan mengatakan, aku tidak berkontribusi apa-apa. Apa kalian punya hati nurani? Sudah, hal-hal sepele yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga ini masih mau dibanggakan di depan umum? Apalagi, itu semua kemauanmu sendiri. Kau sendiri tidak kompeten, hanya bisa melakukan hal-hal ini. Kau masih makan dari kami, tinggal di rumah kami. Apakah semua ini belum cukup? Gu Wanwan, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Ambil perjanjian perceraian ini dan enyah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar padamu. Kau menyuruhku pergi dan menganggapku tidak berguna. Baik, apa kau tahu siapa yang mengadakan pesta ulang tahunmu hari ini untukmu? Wakil Direktur Lin menelepon dan mengatakan yang akan datang dan berpartisipasi adalah CEO Grup Wanxing. Dan siapa orang itu? Kau tidak akan bilang kalau aula kepresidenan ini dan restoran yang diakuisisi itu semuanya kau yang atur, kan? Kak, dia tidak akan bilang kalau Presiden Direktur Grup Wanxing adalah dirinya sendiri, kan? Hanya karena namanya mengandung kata Wan, dia pikir bisa memanfaatkan nama Grup Wanxing. Kalau begitu karena namaku mengandung kata Tian, apa aku bisa jadi Ratu Surgawi? Aku yang mengaturnya. Ini semua adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Zian, ayahku dan yang lainnya sudah menerimamu. Masa depan yang kau inginkan sekarang, semuanya bisa kuberikan. Sudahlah. Gu Wanwan, semua omong kosongmu ini sudah kudengar selama 5 tahun. Kisah tentang ayah kayamu itu, sampai kapan kau akan mengarangnya? Baru selesai? Telingaku sampai mati rasa mendengarnya. Benar. Dulu kami mengira kau adalah putri kaya yang sedang kesusahan, makanya kami menikahkanmu. Ternyata kau hanya anak yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya, dan tinggal di keluarga Eksu ini, hanya makan dan minum gratis selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kakakku berhati baik, kau sudah lama diusir. Kau pikir keluarga Su adalah penampungan? Ibu, meskipun ibu tidak punya uang, Xiao Chen tetap lebih suka bersama ibu selamanya. Xiao Chen sudah besar, akan mencari uang untuk menghidupi ibu. Anak pintar Xiao Chen. Ibu tidak perlu kau biayai. Ibu punya banyak sekali uang. Kakek-kakekmu juga sangat kaya raya. Cukup.
Apa kau menjadi pengantar makanan dan bergaul terlalu lama dengan orang-orang dari kalangan bawah itu? Sekarang kau berbohong, bahkan tanpa berkedip sedikit pun. Keluarga Shu benar-benar bodoh. Bagaimana kami bisa memilih sampah yang memalukan sepertimu untuk masuk ke rumah kami? Gu Wanwan, akan kukatakan padamu, aula perjamuan hari ini diperoleh setelah Xiao Sui menggunakan koneksinya untuk mengupgrade tempat ini untukku. Lagi pula, presiden direktur perusahaan besar itu adalah kenalan lamanya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Zian, jangan bicara begitu tentang kakakmu. Dia hanya tidak mau mengakui kenyataan saja. Lihat, ini baru sikap dari putri sejati. Ipar Xiao Shui didukung oleh 3 keluarga besar di Jingcheng. Statusnya sungguh mulia. Jauh lebih hebat daripada dirimu yang tidak punya orang tua dan tidak berguna. Ia 100 kali lipat lebih hebat, 1000 kali lipat lebih hebat. Ruang presiden itu jelas aku yang meminta. Wakil Direktur Lin untuk mengupgrade-nya. Aku juga yang didukung oleh 3 keluarga besar itu. Di Jingcheng tidak pernah terdengar nama Su Rosue. Bagaimana mungkin dia kenalan lamaku? Dia berbohong. Di Jingcheng sama sekali tidak ada orang bernama Su Rosue. Semua itu kuberikan padamu. Ini semua salahku karena aku menghalangi pandanganmu, Kak. Kalau kakak benar-benar menginginkan hadiahku, anggap saja itu darinya untukmu. Gu Wanwan, beraninya kau menuduh Xiao Sui? Kau, seorang yatim piatu tanpa latar belakang, apa yang kau mengerti? Kalian semua sudah Cukup. tertipu. Menurutku ya, kau hanya tidak bisa memberikan hadiah yang bagus, jadi kau ingin merebut hadiah dari ipar Xiao Shui untuk menjaga martabat. Benar sekali. Bahkan untuk membelikan hadiah untuk anakku saja kau enggan mengeluarkan uang. Membawa kantong bungkus makanan murahan memalukan sekali. Kalau ibu punya hadiah yang bagus, apakah ayah akan menghargai ibu dan tidak jadi bercerai? Ayah, aku akan memberimu hadiah atas nama ibu. Bisakah ayah memberitahu nenek dan bibi agar tidak lagi memarahi ibu dan kita semua berbaikan, ya? Gu Wanwan, bukankah ini dibelikan ibuku untuk Xiao Chen? Kau sekarang menyuruh Xiao Chen memberikan ini padaku sebagai ucapan selamat? Sepertinya kau sering mengajari anak itu mencuri barang dari keluarga Su? Ayah, bukan begitu. Lihatlah anak yang kau besarkan ini, jika kau yang dipermalukan, itu masalahmu. Tapi kau mendidik anak menjadi pencuri kecil yang tidak punya tata krama. Di depan banyak tamu, kau benar-benar mempermalukan keluarga Shu. Zian, tenang saja. Aku pasti tidak akan mendidik Xiao Chen menjadi seperti itu. Anak kami pasti akan lebih hebat. Pergi kau orang jahat. Xiao Chen, simpan Liontin Giok itu baik-baik. Dia tidak pantas menerima hadiah dari ibu. Dan juga tidak pantas menerima hadiah darimu. Gu Wanwan, apa maksudmu? Akulah yang terlalu bodoh. Mengira kau mencintaiku. Mengira kita adalah keluarga. Shu Zian, bukankah kau meremehkan hadiah dariku? Aku beritahu kau, hadiah ulang tahun ini, selain diriku, tidak ada yang mampu memberikannya. Bicaranya besar sekali. Seorang pengantar makanan, barang bagus apa yang bisa ia keluarkan? Benar. Mungkinkah itu harta karun pelelangan Jiangcheng? Itu adalah hadiah yang bahkan penguasa kota pun tidak mampu membelinya. Kau benar. Hadiahku adalah harta karun pelelangan Jiangcheng. Jam tangan Rolex edisi terbatas global. Hanya ada 3. Rolex ya, itu adalah jam tangan mewah yang bahkan tidak dijual, meskipun harganya pernah mencapai 200 juta rupiah. Hadiah saya ini hanya ada 1 di Jiangcheng. Apakah kalian masih berani bilang saya menipu? Kalian tidak benar-benar percaya kan? Barang seharga ratusan juta rupiah, siapa yang akan menyimpannya dalam kantong makanan pesan antar? Apalagi yang bahkan tidak bisa dibeli oleh wali kota? Siapa Anda? Berani di sini berargumen? Benar sekali. Di pasaran banyak tiruan yang beredar. Jam tangan Rolex ini terbatas di dunia hanya 3 buah. 1 di tangan orang terkaya di Amerika Serikat. 1 lagi di tangan ayahku. Mereka semua adalah orang-orang yang berstatus terhormat. Tapi Anda, Kak, apalagi dimasukkan dalam kantong makanan pesan antar. Membawa barang murahan dari pasar loak untuk menipu? Apakah Anda pikir kami buta? Gu Wanwan, ambil kembali tas Anda. Apakah Anda belum merasa cukup malu? Saya datang mengendarai sepeda motor. Membawa tas ini, praktis dan aman. Apa hubungannya dengan asli atau palsu? Saya juga punya sertifikat di sini. Kalau tidak percaya, lihatlah. Cukup. Barang kotor dari tempat rendahan seperti ini, apa pantas saya kenakan? Jangan. Bahan jam tangan ini istimewa. Teknik tatahannya unik, hanya tersisa satu-satunya di seluruh negeri. Anda.
Anda masih ingin menuntut kami, ya? Barang rusak ini, berapa harganya? 10 rupiah atau 20 rupiah? Saya ganti 100 rupiah. Apakah cukup? Mencari masalah ya? Benar sekali. Mengganti. Kalian semua digabungkan. Tidak akan sanggup menggantinya. Aku beritahu kalian, aula presiden ini adalah hasil peningkatan yang kuperintahkan wakil direktur Lin, grup Wanxing juga milikku. Awalnya aku hanya berselisih dengan keluargaku, lalu kabur dari rumah. Tunggu saja sampai ayahku datang. Mama, Di pesta ulang tahunku, aku tidak mengizinkanmu berbicara omong kosong dan mempermalukan dirimu sendiri. Bercerai darimu dan melamar Xiao Shui adalah hal yang paling benar yang kulakukan seumur hidupku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Melamar Xiao Shui adalah hal yang paling benar yang kulakukan seumur hidupku. Wakil Direktur Lin. Wakil Direktur Lin, Guan Wan, kau masih berakting, kau bahkan menyewa orang untuk berpura-pura. Kenapa Nona Besar belum juga mengangkat telepon ya? 3 direktur utama baru saja berhasil menemukannya. Dan mereka semua sedang dalam perjalanan. Jangan sampai terjadi sesuatu pada saat yang genting ini. Saya sudah naik pesawat, Wakil Direktur Lin. Pastikan keberadaan dan keselamatan Wan Wan. Aku akan membawa hadiah terbaik untuk menemui Wan Wan. Jika aku melihatnya hidup tidak baik, aku akan menghancurkan Jiang Cheng. Mobilisasi koneksi di Jiangcheng. Sebelum kami tiba, penuhi semua kebutuhan Wan Wan. Halo. Direktur Wang, telepon Direktur Gu, tiba-tiba tidak bisa dihubungi, cepat bawa orang untuk memverifikasinya. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Direktur Gu kau di Jiangcheng, tidak usah berpikir untuk bertahan. Baik, Wakil Direktur Lin, Anda tenang saja. Saya akan segera membawa orang ke sana. Akhirnya saya bisa berhubungan dengan Direktur Gu dari grup Wanxing. Saya harus menunjukkan kinerja yang baik. Cepat. Ikuti saya ke ruangan presiden. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Direktur Gu, saya akan menghabisinya. Baik. Guan Wan, untuk berakting, kau benar-benar mencari orang untuk membantumu berpura-pura menjadi kalangan atas? Ini bukan akting. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini aku dengan baik-baik menjalani hidup denganmu. Tapi itu tidak ada artinya. Kau hebat dalam berpura-pura. Bukankah kau hanya ingin bercerai, keluar tanpa membawa apa-apa, dan memeras lebih banyak uang dariku? Lalu sok bermartabat, menggunakan barang-barang tidak penting ini, berpura-pura serius di depanku dan mengarang cerita. Ambil uang ini. Aku beritahu padamu, aku mampu membayarnya. Uang kompensasi masa muda 5 tahunmu, apakah itu cukup? Uang sekolah yang kau bayarkan untuk adikku selama bertahun-tahun ini, aku kembalikan padamu, apakah itu cukup? Dan juga uang babu karena melayani ibuku selama bertahun-tahun, apakah itu cukup? Aku tiba-tiba lupa, ada lagi, anak bodoh yang kau lahirkan ini, biaya persalinan dan biaya pengasuhan. Apakah uang ini cukup untuk membuatmu enyah dari keluarga Su kami? Xu Ziyan, kau brengsek. Kau boleh menyakitiku, tapi dia anakmu. Mana aku tahu, apakah itu anak liar yang kau lahirkan dengan pria liar di luar sana? Aku tidak mungkin punya keturunan sebodoh ini. Xu Ziyan, kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu? Mana bisa mengalahkan kenistaanmu? Ya? Ambil uang ini, bawa anakmu, dan enyah. Sesuatu yang mengkhianati keluarga Su seperti ini, kami tidak mau. Keluarga Su, kami tidak butuh kamu. Xu Ziyan, demi kamu. Aku kabur dari rumah, menyembunyikan identitasku.
Aku menyerahkan segalanya untuk menemanimu tinggal di kontrakan, makan mie instan. Aku menemanimu minum sampai lambungku berdarah menghadiri jamuan. Semua uang simpananku dan semua koneksiku kuberikan padamu. Mama, Beginikah caramu memperlakukanku? Di matamu, pengorbananku selama 5 tahun hanyalah demi uang recehmu ini? Tentu saja. Gu Wanwan, aku beritahu kamu, kamu hanyalah anak yatim piatu yang tidak punya rumah. Selama bertahun-tahun ini, tanpa keluarga Su menampungmu, memberimu makan, sekarang kamu bahkan tidak tahu di mana kamu akan mengemis. Ketika kamu menikah dengan putraku dulu, bukankah kamu juga mengincar dia yang merupakan aset berharga? Sayang sekali kami kira ayah kaya yang kamu karang itu bisa memberi bantuan pada keluarga kami. Ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Putraku sia-sia saja, menderita bersamamu selama bertahun-tahun. Seandainya Zian bertemu denganku lebih awal, dengan dukungan dari keluarga kami, mungkin saja dia sudah menjadi orang terkaya di Jiangcheng sekarang. Benar. Aku beritahu kamu, jangan anggap dirimu itu hebat. Satu hal yang paling salah yang kulakukan seumur hidupku adalah menikahimu. Su Zian, kamu tidak tahu malu. Tanpa aku, dengan kemampuanmu, teknologi Suyan tidak akan bertahan sampai sekarang. Kamu memohon padaku untuk keluar dari perusahaan agar aku bisa fokus mengurus rumah. Aku tidak menyangka. Sejak awal, kau hanya ingin mengambil alih posisiku, menyingkirkanku, agar bisa menikahi Surusue itu. Memangnya kenapa? Aku beritahu ya teknologi Su, semua uang yang kami hasilkan selama ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Dan satu lagi, kalau kau tahu diri, ambil semua uang ini, bawa dia dan enyahlah dari sini. Menyuruhku enyah, Shu Zian. Kau akan menyesal. Menyesal? Aku mengusir pembawa sial sepertimu ini dan menikahi Xiao Sue, seorang istri yang cakap. Ini adalah hal yang paling benar yang pernah aku lakukan seumur hidupku. Aku tidak akan pernah menyesal. Kalau kau tahu diri, cepat ambil uang ini, bawa si pembawa penyakit ini, dan pergi kalian berdua. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. ayah bukan ayahku lagi. Enyah. Anak tak tahu diuntung, pergi kalian berdua. Mulai sekarang dan selamanya kau bukan lagi cucu keluarga Su kami. Kalau ada yang harus pergi, kalianlah yang harus pergi. Ruangan presiden ini aku yang pesan. Restoran Jiangcheng juga milikku. Setelah wakil direktur Lin tiba, aku akan memberitahunya sendiri betapa hinanya keluarga Su kalian tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih. Kau, Shu Zian, semua yang kau dapatkan dariku harus kau kembalikan padaku. Dasar wanita jahat, kau ingin menghancurkan anakku. Dasar wanita murahan, apa kau pikir kau bisa menggagalkan rencanaku? Kau menolak cara baik, terima cara kasar. Akan kubuat kau kapok mengadu. Hentikan, hentikan. Berhenti. Letakkan barang itu. Siapa yang memberimu keberanian? Berani berkelahi di lobi utama? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini urusan keluarga kami. Bu. Direktur Wang, halo, saya Shu Zian dari Teknologi Shuyan. Kami sebelumnya sudah pernah bertemu di perkumpulan. Bukankah ini Rolex harta karun pelelangan Jiangcheng? Ini adalah hadiah untuk Presiden Direktur Grup Wanxing. Siapa yang merusaknya? Direktur Wang, Anda salah. Ini hanyalah barang palsu senilai Rp40.000 dari pinggir jalan. Benar Direktur Wang, jika itu barang lelang yang asli, mana mungkin diletakkan dalam tas makanan antar? Saya tidak peduli Anda mengemasnya dengan apa. Saya sudah mengamati jam tangan ini 10 kali. Saya paling tahu detail dan pengerjaannya. Ini adalah produk asli yang tulen. Ada apa ini? Mungkinkah apa yang dia katakan semuanya benar? Mana mungkin? Dia hanya pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia menjadi Presiden Direktur Grup Wanxing? Apa? Presiden Direktur Grup Wanxing? Di mana? Orangnya mana? Dia ada di sini. Mengapa Anda di sini? Direktur Wang, tolong jelaskan sendiri kepada semua orang. Sebenarnya siapa saya ini? Saya tidak menyangka Anda ada di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya sebelum datang? Nona Su, apakah Anda masih ingat saya? Saya mendapat kehormatan melihat Anda sekali di jamuan keluarga Su dari ibu kota. Anda adalah putri sulung keluarga Su, bukan? Benar, Direktur Wang memiliki ingatan yang bagus.
Namun, saya datang ke Jiangcheng kali ini, terutama untuk bertemu tunangan saya, Xu Ziyan, ingin sedikit menjaga kerahasiaan, jadi saya tidak mengganggu Anda. Direktur Xu, ternyata Anda adalah tunangan Nona Su, sungguh pasangan yang serasi. Selamat. Tentu saja, Zian dan Xiao Sui kami adalah takdir yang sudah ditentukan. Direktur Wang terlalu berlebihan. Hanya saja saya tidak menyangka, ada seseorang yang berani mengaku sebagai direktur grup Wanxing dan mengambil jam tangan direktur, sengaja merusak pesta pertunangan saya. Benarkah? Wakil Direktur Lin secara pribadi menugaskan saya untuk menjaga Direktur Gu dengan baik. Siapa yang begitu berani mengaku sebagai Direktur Gu? Direktur Wang, dialah orangnya Gu Wanwan. Ternyata dia hanya seorang pengantar makanan. Lebih baik memanfaatkan dia untuk menyenangkan putri sulung keluarga Su dan mendapatkan reputasi yang baik di mata Direktur Gu. Saya bertanya-tanya, pihak balai lelang jelas-jelas mengirim orang untuk mengantarkan hadiah ke meja depan untuk Direktur Gu. Mengapa tiba-tiba menghilang? Ternyata dicuri olehmu? Kamu sungguh nekat sekali. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya Gu Wanwan. Apa kamu tidak mengenaliku? Aku Gu Wanwan. Siapa kamu? Seorang pengantar makanan, berani-beraninya menuntut untuk kukenali? Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di Jiangcheng. Tidak ada yang memesan makanan murahanmu itu? Siapa yang membiarkannya masuk dan membuat keributan? Gu Wanwan, inilah kenyataannya. Kau dan aku memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Meskipun kau mengarang cerita sehebat mungkin dan mencoba mendapatkan simpatiku, kau pada akhirnya tidak akan pernah bisa mencapai levelku saat ini. Benar sekali, masih berani membandingkan diri dengan ipar Xiao Sui. Dia adalah sosialita dari Jingcheng. Kemanapun dia pergi, semua orang mengenalnya dan menghormatinya. Siapa yang sudi mengingat kamu? Seorang pengantar makanan. Siapa yang punya waktu untuk mengingat siapa dirimu? Kakak, aku tahu hatimu tidak tenang, tapi aku tidak menyangka, demi menjaga gengsi, kau berani mencuri jam tangan yang disiapkan untuk Presiden Grup Wanxing. Jam tangan ini hanya ada 3 di seluruh dunia. Kau, bagaimana kau bisa menggantinya? Ibu bohong. Ibuku tidak mungkin mencuri. Wang Dehai, kau bilang aku tidak pantas kau kenali? Keputusan akhir untuk mengakuisisi restoran Jiangcheng, akulah yang menyetujuinya, membiarkanmu mempertahankan hak manajemen, dan menjadi pemegang saham terbesar ketiga restoran. Juga aku yang memberikannya secara pribadi. Kau, bagaimana kau bisa tahu tentangku? Karena aku adalah Presiden Grup Wanxing, atasanmu saat ini. Jika tidak percaya, coba buka kontrakmu, dan lihat di dokumen itu. Apakah tertulis namaku, Gu Wanwan? Omong kosong, kau hanya pengantar makanan. Baik, hari ini aku akan membongkar kebohonganmu. Ayo, bawa kontraknya padaku. Hari ini akan kubuat kau lihat siapa yang berkuasa di sini. Lihat baik-baik, tertulis jelas di sini, Grup Wanxing Presiden Direktur yang diwakili oleh Lin Feng. Apa kau pikir Grup Wanxing perlu tanda tangan Presiden Direktur untuk mengakuisisi restoranku ini? Mana mungkin? Aku harus pergi untuk sementara waktu, Wakil Direktur Lin. Grup Wanxing. Setelah ini, semua tergantung padamu. Hampir lupa, aku menandatangani surat kuasa penuh kepada Wakil Direktur Lin. Selama 5 tahun ini, urusan perusahaan, semua dia yang mewakili tanda tangan. Dia meneleponku hari ini, hanya untuk konfirmasi lisan. Ayah dan yang lainnya sengaja melindungiku. Mereka merahasiakan berita kehilanganku. Sudah kubilang, aku hampir saja tertipu oleh gadis sialan ini. Omong kosong yang diucapkan, akhirnya terbongkar juga kan? Sungguh sangat menggelikan. Jangan berpikir hanya karena margamu sama dengan Direktur Gu, kau bisa membuat masalah di sini. Gu Wanwan, jangan membuat dirimu malu di sini. Dengan wawasanmu, dengan pendidikanmu, kau sama sekali tidak pantas berdiri di sisiku. Sekarang, cepat ambil semua uang ini, bawa anakmu, dan pergi dari sini. Bukan begitu. Wakil Direktur Lin hanya membantuku sebagai wakil. Sudahlah, jangan sandiwara lagi. Memang benar. Setelah perusahaan Jiangcheng diakuisisi, aku memang pemegang saham ketiga.
Aku akan masuk ke sistem perusahaan sekarang untuk melihat dengan jelas siapa nama terhormat Presiden Direktur Grup Wansing agar tidak ada sembarang orang yang berani mengandalkan marga sebagai Direktur Gu dan merusak reputasi Direktur Gu. Baik, itu sesuai keinginanku. Wang Dehai, kalau begitu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Nama terhormat Presiden Direktur Grup Wansing, Gu Wanwan. Guwan. Bagaimana Wang Dehai? Apakah yang tertulis adalah ketiga huruf GUWANWA? Ini otoritas saya tidak cukup. Hanya kurang satu kata saja. Informasi orang ini dan Presiden Direktur sangat cocok. Apakah bintang ini benar-benar mewakili kata Wan? Dia adalah Direktur Gu? Kalau tidak, bagaimana dia tahu bahwa saya adalah pemegang saham terbesar ketiga? Masalah ini belum diumumkan ke publik. Direktur Gu. Tunggu dulu. Direktur Wang, Anda benar-benar jangan sampai tertipu oleh aktingnya. Kami keluarga Su telah tertipu selama 5 tahun penuh oleh latar belakang yang dia buat-buat. Xu Ziyan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah begitu? Jika Anda benar-benar nona muda dari Jingcheng, mengapa keluarga Anda tidak mencari Anda selama 5 tahun? Saya dan grup Wanxing memiliki hubungan lama. Saya tidak pernah mendengar bahwa Direktur Gu sudah menikah dan memiliki anak, apalagi memiliki anak sebesar ini. Kakak, jika Anda benar-benar seorang presiden direktur dengan kekayaan ratusan triliun rupiah, mengapa Anda mengantar makanan di Jiangcheng, terpapar angin dan matahari selama 5 tahun, meninggalkan perusahaan besar begitu saja, dan lari ke Jiangcheng hanya untuk menyusahkan diri Anda? Gu Wanwan, tidak bisa mengarang cerita lagi ya? Betul. Siapa Presiden Direktur Grup Wansing telah menetap di Jingcheng selama bertahun-tahun, belum pernah ada berita pernikahannya, apalagi memiliki anak. Bagaimana mungkin itu Anda? Anda pasti mencuri dengar informasi rahasia kami saat mengantar makanan, mengaku sebagai Direktur Gu penipuan. Saya memang melepaskan segalanya di Jingcheng, menyembunyikan identitas saya, dan memilih Xu Ziyan. Demi dia, saya rela melepaskan status Presiden Direktur, bersedia menjadi pengantar makanan biasa. Ayah-ayah saya benar. Saya terlalu bodoh. Saya salah. Ibu, apakah ibu benar-benar demi ayah tidak menjadi direktur utama, makanya menjalani hidup susah ini? Ya, ibu terlalu bodoh saat itu. Terlalu polos, demi yang namanya cinta. Ibu mengorbankan segalanya. Ibu jangan menangis. Xiao Chen akan selalu menemani ibu. Xiao Chen. Ibu menyesal. Telah mengorbankan segalanya demi dia, tapi ibu tidak pernah menyesal melahirkanmu. Cukup, jangan berakting sandiwara penuh penderitaan ikatan ibu dan anak di sini lagi. Sungguh menjijikkan. Gu Wanwan, jangan mencari simpati anakmu untuk menutupi fakta bahwa kamu telah berbohong. Kak, apakah sulit sekali mengakui bahwa kamu hanyalah orang biasa? Aku dan Ziyan saling mencintai dengan tulus. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Kenapa kamu harus berbohong yang pasti akan terbongkar demi mendapatkan Ziyan kembali? Benar, kamu bahkan tidak pantas melayani Nona Su, masih berani merebut pria darinya. Menurutku, kamulah yang menjadi penghalang, orang ketiga yang mengganggu hubungan mereka berdua. Wang Dehai, aku salah menilaimu. Kupikir kamu adalah pengusaha yang cerdas, tidak disangka kamu oportunis, buta dan tidak punya hati. Tidak berbeda dengan para pengkhianat ini. Tunggu Wakil Direktur Lin datang. Aku akan segera mencabut statusmu sebagai pemegang saham. Mulai sekarang, kamu jangan harap bisa bekerja sama dengan grup Wanxing lagi. Aduh, sungguh menakutkan. Direktur Gu mau memecat Direktur Wang kita ya. Pecat aku? Membatalkan kerjasama? Direktur Gu yang hebat, sungguh berwibawa sekali. Kalau berani, pecat aku sekarang juga. Direktur Wang, Gu Wanwan bahkan tidak punya ponsel. Bagaimana dia bisa memecatmu? Jangan menyulitkan dia lagi. Dia sudah kehabisan akal. Direktur Gu kita yang terhormat bahkan tidak punya ponsel. Ini sudah pecah ya. Sini, pakai punyaku. Masuklah ke akun direkturmu masuk. Biar aku lihat bagaimana caramu memecatku yang notabene adalah pemegang saham ini. Pecatlah. Kau bajingan. Ibuku akan segera memecatmu. Kita lihat bagaimana kau akan menindas orang lagi setelah ini. Sudah kuduga. Orang bodoh hanya akan melahirkan orang bodoh.
Direktur Su, Anda benar-benar pandai menghentikan kerugian tepat waktu. Menurutku Nona Su adalah bintang keberuntungan Anda. Gu Wanwan, jangan mencoba melawan sampai akhir. Sekarang, segera, demi kebohonganmu, minta maaflah pada Direktur Wang, dan kita semua, akui bahwa kau adalah pembohong yang serakah. Kakak, cepat minta maaf. Mungkin mereka akan mempertimbangkan hubungan lama dan memberimu keringanan. Wang Dehai, akan kupenuhi keinginanmu. Aku sudah mengajukan permohonan untuk membebaskanmu dari semua jabatan. Lihat baik-baik, siapa nama pengaju di atas, siapa itu. Sialan, berani-beraninya kau mempermainkanku. Apa katamu? Akun Direktur Gu dimasuki secara tidak normal. Karena Direktur Gu belum masuk ke akunnya selama 5 tahun, setelah Departemen Keamanan mendeteksi adanya operasi dengan izin tinggi, akun itu segera dikeluarkan secara paksa. Kami khawatir itu adalah peretas yang ingin mencuri rahasia perusahaan. Cepat periksa dan pastikan. Lihat operasi apa saja yang telah dilakukan. Nona muda terus tidak mengangkat telepon akunnya. Sekarang juga dimasuki secara tidak normal. Jangan-jangan sesuatu benar-benar terjadi? Hei, Pak Sopir, cepat sedikit. Mama, Lihatlah baik-baik. Bagaimana mungkin? Aku tidak menekan tombol keluar. Mama baik-baik saja? Berani-beraninya kau memecatku. Kau percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa membuatmu diblokir oleh semua perusahaan pengiriman makanan di Jiangcheng. Sehingga kau seumur hidupmu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan, menyamar sebagai Direktur Gu, dan mencuri hadiah Direktur Gu. Jam tangan Rolex ini bernilai 200 miliar rupiah, mengantar 10 kali pun tidak bisa menggantinya. Nak, jam tangan 200 miliar rupiah. Kita menjual seluruh harta pun tidak akan mampu membayarnya. Kita juga akan menyinggung orang itu, Direktur Gu yang asli. Segera ceraikan pembawa sial ini. Jangan sampai melibatkan kita. Benar, Kak. Hari ini adalah pesta lamaran kakak ipar Xiao Sui. Ini adalah hari bahagia. Kita tidak boleh membiarkan dia merusaknya. Zian, tidak apa-apa. Aku hanya khawatir jika masalah ini tersebar. Direktur Gu akan salah paham bahwa keluarga Su sengaja membiarkan Kak Wanwan mencuri hadiahnya dan merusak reputasinya. Pada saat itu, masalahnya tidak hanya sesederhana mengganti rugi. Gu Wanwan, kau sendiri yang membanting jam tangan ini, kau harus bertanggung jawab sendiri. Aku benar-benar salah pilih selama beberapa tahun ini. Bagaimana aku bisa menikahi pembawa sial sepertimu? Bercerai? Segera bercerai? Ayah yang mau merebut jam itu dan memecahkannya sendiri. Diam. Kau anak tidak tahu berterima kasih. Ibumu hanya seorang penipu. Dia menipu perasaanku, menipu uangku, dan masih ingin menipu karierku. Karena dia, aku dan Xiao Sui selama beberapa tahun ini tidak bisa bersama dan dicap sebagai pernikahan kedua. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kau berpura-pura menjadi suami yang baik, kau berpura-pura menjadi ibu mertua yang baik, dan kau berpura-pura seolah-olah kita seperti saudara kandung, hanya memperlakukanku seperti alat murahan, agar aku bekerja keras untuk keluarga Shu. Membukakan jalan. Aku sudah melakukan begitu banyak hal, dan mengorbankan begitu banyak. Ibu, Di mata kalian, aku masih wanita tanpa latar belakang. Ibu rumah tangga yang tidak berguna ya. Memangnya kenapa? Kau tidak punya apa-apa. Selain bisa melakukan pekerjaan kasar dan melelahkan ini, apa lagi yang bisa kau lakukan? Awalnya kau tahu diri dan tidak membuat masalah. Kami berpura-pura saja sudah cukup. Tapi sekarang kau mengganggu Direktur Gu dari grup Wanxing. Kau mau mati. Jangan ajak seluruh keluarga kami ikut mati bersamamu. Gu Wanwan, seseorang harus punya kesadaran ya. Kontribusimu yang kecil kepada keluarga Su tidak ada artinya. Justru keluarga Su memberimu tempat untuk berlindung agar kau tidak menjadi gelandangan. Direktur Su benar. Wanita miskin dan gila seperti ini, jika kau berhubungan dengannya, kau akan mendapat masalah besar. Jangan biarkan dia mengganggu masa depan cerahmu dan Nona Su. Benar. Ibu. Lihat dirimu sekarang sangat menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku dan Zian sudah menjalin hubungan sejak lama. Seharusnya. Saat kau mengandung Xiao Chen, ya? Apa? Aku hanya melihat kau hampir berhasil mengangkat derajatnya. Pekerjaan kotor, pekerjaan melelahkan, semuanya sudah kau selesaikan. Tepat sekali.
Aku mengambil alih pria yang masa depannya cerah. Kau sudah bekerja keras selama ini. Karena telah merawat Zian dengan sangat baik untukku. Sebelum aku bercerai, kau sudah menjadi pihak ketiga. Sampah yang tidak aku inginkan, tunggulah dengan patuh setelah aku bercerai baru kau ambil. Zian. Gu Wanwan Xiao Sui berbaik hati memberimu uang, kau malah menamparnya? Cukup. Aku tidak mau lagi berurusan dengan perempuan gila sepertimu sekarang. Surat perjanjian cerai, tanda tangani ini, kau pergi tanpa membawa apa-apa. Kita berdua berpisah secara baik-baik saja. Tidak mendapatkan harta gono gini, Suzian. Kamulah yang selingkuh saat menikah, dan kamulah yang seharusnya keluar dari rumah ini, tanpa mendapatkan harta apapun. Kamu? Dan kamu, Wang Dehai, meskipun akunnya telah ditutup, aku sudah mengajukan permohonan pemecatanmu. Tidak lama lagi, kamu akan menerima pemberitahuan perubahan personalia. Saat itu, kamu akan tahu. Aku, Gu Wanwan, adalah Presiden Direktur Grup Wanxing. Kamu ketagihan berpura-pura jadi Direktur Gu ya, Direktur Su. Orang gila yang penuh kebohongan dan mencemarkan nama baik Direktur Gu ini, jika kamu tidak segera menghentikannya, kamu akan terkena dampaknya. Gu Wanwan, saat ini aku dan Xiao Sui sedang berusaha naik ke kalangan atas. Jangan membuatku bermasalah dengan Direktur Gu dan menghancurkan masa depanku yang cerah. Gu Wanwan, mulai sekarang, kita berdua tidak ada hubungan lagi. Ibu. Halo, ada apa? Aku dipecat? Ya. Maafkan saya. Direktur Wang benar-benar dipecat? Apakah Gu Wanwan ini benar-benar Presiden Direktur Grup Wanxing? Keluarga Su kali ini akan menderita. Mama tidak sakit. Chen Chen akan meniupnya untuk Mama. Jadi, sekarang kau percaya. Dasar wanita jalang. Mama. Aku tadi bilang kenapa kau begitu sombong ya. Ternyata kau memasukkan virus ke ponselku. Departemen Keamanan Perusahaan sudah turun tangan. Pemecatan yang kau klaim itu sudah dibatalkan darurat oleh Departemen Teknis. Masih ingin memecatku? Mimpi saja. Mama. Bukan virus, aku masuk. Cukup. Kau menggunakan cara kotor seperti ini, membuatku kehilangan muka di perusahaan. Sekarang aku memberimu kesempatan terakhir. Sekarang, segera, berlutut di depanku. Akui kau adalah wanita yang sombong dan murahan, lalu beri aku 10 sujud, sampai aku puas. Jika tidak, hari ini kau dan anakmu akan keluar dari pintu ini dengan cara yang tidak baik. Kau berani, Wang Dehai. Permintaan maafku, apakah kau sanggup menerimanya? Gu Wanwan, jangan tidak tahu berterima kasih, ya, cepat minta maaf. Mama, Xiao Chen tidak takut. Direktur Wang, Anda tenang saja. Perjanjian perceraian ini begitu cap jempol ditekan, langsung berlaku. Mulai saat ini, dia, Gu Wanwan, dan keluarga Su, Mama, tidak ada sangkut pautnya apakah mau menghukum atau menghabisi, sepenuhnya terserah Direktur Wang untuk memutuskan. Benar, Direktur Wang. Kita masih punya banyak kerjasama di masa depan. Jangan sampai karena ini hubungan kita jadi rusak. Baik. Kalau begitu hari ini saya akan mewakili kalian untuk mendisiplin dengan baik wanita yang tidak tahu diri ini. Panggil orang. Apa yang akan kau lakukan? Hari ini adalah hari pertama saya, Wang Dehai, secara resmi bekerja sama dengan Grup Wanxing sebagai pemegang saham. Jika saya tidak bisa mendisiplinkan wanita ini, bagaimana saya bisa menghadapi Wakil Direktur Lin? Benar, tadi sudah disuruh pergi bawa uang itu. Kau tidak mau dengar, sekarang ingin pergi, sudah terlambat. Jaga pintunya baik-baik, jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Baik. Bahkan jika Dewa datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pegang dia. aku sama sekali tidak bisa menyelamatkan ibu. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Bersikap sopanlah. Aku harus mencari seseorang untuk menyelamatkan ibu. Wakil Direktur Lin. Wakil Direktur Lin, ya, benar kami sudah mendarat. Hadiah sudah dikirim duluan ke restoran. Tapi menelepon Wanwan, dia masih saja tidak mau mengangkatnya. Apakah dia masih belum mau memaafkan kami? Direktur Gu, mana mungkin? Putri sulung, sangat merindukan kalian. Direktur Gu,
Putri sulung menelepon, saya akan segera mengalihkannya. Putri sulung, akhirnya Anda mengangkat telepon juga. Kami kira Anda menghilang. Paman, tolong cepat selamatkan ibu saya. Anda siapa? Siapa ibu Anda? Ibu saya adalah Gu Wanwan. Dia sekarang dikerumuni banyak orang. Lepaskan aku. Mereka mau memukulnya. Paman, cepat datang. Selamatkan ibu saya. Baik, jangan panik. Saya akan segera sampai. Akan kukatakan padamu, jika kau berani menyentuhku, Wakil Direktur Lin tidak akan melepaskanmu. Semuanya dengarkan, jika dia adalah CEO grup Wansing, maka aku adalah orang terkaya di Jingcheng. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kau berlutut atau tidak? Ayah-ayahku selalu mengajariku sejak kecil bahwa orang boleh miskin, tetapi tidak boleh kehilangan harga diri. Hari ini, entah aku hanya seorang pengantar makanan biasa atau seorang CEO dengan latar belakang kuat, aku tidak akan berlutut. Aku, Gu Wanwan, hanya berlutut pada langit dan bumi. Dan kepada orang tua, aku tidak akan pernah berlutut pada orang rendahan sepertimu. Kau. Betul, Mama tidak akan pernah berlutut. Aku sudah menelepon Paman Lin. Sebentar lagi, semua penjahat seperti kalian akan ditangkap. Xiao Chen, anak pintar. Gu Wanwan, kau sudah terbiasa berbohong. Lihatlah, bagaimana caramu mendidik anak. Kau benar-benar tidak bisa diubah lagi. Tenang saja, anakku. Tidak akan memakai margamu. Bagus, bagus sekali. Meskipun nyawamu sudah di ujung tanduk, mulutmu masih keras kepala. Aku ini orangnya tidak suka memaksa orang. Hari ini aku hanya ingin kau berlutut dan meminta maaf atas kemauanmu sendiri. Aku ingin melihat apakah nyawamu sekeras mulutmu. Hajar dia. Xiao Chen. Mama, Xiao Chen akan melindungimu. Hentikan. Hentikan. Nona, Serahkan, lepaskan, menyingkir lewat. bagaimana keadaan Anda dan tuan muda kecil? Apa ada yang terluka? Tidak apa-apa. Nona besar, ternyata Anda benar-benar punya anak. Wakil Direktur Lin, akhirnya Anda datang juga. Saya sedang melaksanakan permintaan Anda dengan ketat untuk menghukum dengan baik orang yang menyamar sebagai Direktur Gu. Menyamar sebagai Direktur Gu? Siapa dia? Dia ini tidak hanya menyamar sebagai Direktur Gu, tapi juga merusak hadiah terpenting Direktur Gu, Rolex. Yang paling keji adalah dia menggunakan ponsel saya, membobol akun Direktur Utama, hampir saja menyebabkan masalah besar. Ternyata akun itu benar-benar diakses oleh Nona besar. Tidak disangka kehati-hatian saya malah mencelakakan Nona besar. Wakil Direktur Lin, Anda tenang saja. Dia hanyalah seorang pengantar makanan kecil. Saya hanya perlu sedikit bergerak untuk menyingkirkannya. Nanti, Anda catat ini sebagai prestasi saya. Catat sebagai prestasi? Bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan loyalitas kepada Direktur Gu? Menunjukkan loyalitas? Kalau begitu saya akan membuatmu tahu apa yang dinamakan menunjukkan loyalitas yang sebenarnya. Wakil Direktur Lin, kenapa Anda memukul saya? Saya melakukan semua ini demi Direktur Gu. Benar, Wakil Direktur Lin, wanita ini penuh dengan kebohongan dan berani mencuri hadiah Direktur Gu. Kami semua bisa bersaksi. Kalau mau memukul, seharusnya memukul Gu Wanwan. Dia yang telah melakukan segala perbuatan buruk. Kalian ini siapa lagi? Wakil Direktur Lin, salam, saya Shuzian dari Teknologi Suyan. Adapun kedua wanita ini, mereka adalah adik dan ibu saya. Gu Wanwan adalah mantan istri saya, tapi jangan khawatir, kami berdua sudah tidak memiliki hubungan lagi. Saya pasti mendukung Anda dan Direktur Gu. Nona besar harus menderita selama 5 tahun demi pria seperti ini. Wakil Direktur Lin, coba lihat, ini adalah perjanjian cerai yang baru saja kami tanda tangani dan stempel. Sekarang dia dan keluarga Shu sudah tidak memiliki hubungan apapun. Sudah bercerai? Bagus sekali, bagus sekali. Anda juga berpikir begitu? Jika kau tidak bercerai, aku akan memaksamu untuk bercerai. Bahkan kau tidak pantas menikahinya. Wakil Direktur Lin, mengapa Anda tidak memukul orang yang seharusnya dipukul, malah memukul kami yang orang baik, sedang melakukan apa? Orang baik, sekelompok orang bodoh yang luar biasa tolol. Apa kalian tahu? Siapa dia? Dia itu hanya penipu pengantar makanan? Benar sekali. Wakil Direktur Lin, orang miskin seperti dia ini, memangnya siapa orang penting?
Ya, dia memang pengantar makanan. Tapi itu semua karena ulahmu. Kalau bukan karena kamu tidak bisa menafkahi istri dan anakmu, bagaimana mungkin dia menderita seperti ini? Bukan ini. Saya mengerti Wakil Direktur Lin, Anda pasti tertipu oleh cerita yang dibuat-buat oleh Gu Wanwan. Pantas saja dia bilang kenal Anda. Ternyata dia sengaja mencari kesempatan lebih awal untuk mengasihani diri di depan Anda. Betul, Wakil Direktur Lin. Anda tidak tahu. Dia dulu menikah dengan keluarga kami selama 5 tahun. Setiap hari dia bilang dirinya adalah nona muda kaya raya. Saya beritahu Anda, itu semua bohong. Benar, mantan istriku ini, dia penuh kebohongan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bohong? Dia itu hanya anak yatim piatu, asalnya tidak jelas. Di sini hanya mencari celah untuk menipu. Wakil Direktur Lin, Anda lihat, Gu Wanwan ini sungguh tidak tahu diri. Dia berani menipu Anda. Hari ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat untuk Anda. Lagi pula dia tidak punya siapa-siapa. Saya lihat, siapa yang bisa menolongnya. Hentikan. Tidak punya siapa-siapa. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya lagi. Apa kalian tahu dia juga dulunya di rumah orang lain dijaga seperti harta karun yang takut akan rusak jika disentuh? Yunzi, tenang saja. Aku pasti akan menjaga baik-baik anak kita. Sudah, Gu Jingyun. Akan kukatakan padamu, kami menerima bahwa Yunzi mengikutimu dulu, kami berdua menerimanya dan tidak akan memperebutkannya darimu. Tetapi Wanwan berbeda. Mulai sekarang, Wanwan memanggilku paman kedua dan harus bersamaku di akhir pekan. Aku. Wanwan. Kau sudah mendahuluiku lagi. Kalau begitu, aku paman ketiga. Lao Su, dia tidak pandai memasak. Sejak sekarang kesehatan nutrisimu, semua menjadi tanggung jawabku. Aku jamin kamu akan selalu sehat dan tumbuh dengan baik. Tunggu. Dia putriku. Kenapa kalian tidak mencoba punya anak sendiri? Putri Yunzi adalah putriku. Benar. Astaga. Sini. Begini, uang paman kedua mulai sekarang akan kuberikan semua padamu. Kunci cinta yang kuberikan padamu juga sudah siap dan vaksin, pemeriksaan kesehatan, asuransi, dijamin kamu sehat dan cantik. Dia putriku. 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 Sayang. Wanwan. Dia tersenyum. Panggil ayah. Aku ayah kandungnya. Akulah ayahnya. Ayah gendong sebentar. Aku ayah kandungnya. Nona besar. Dia adalah satu-satunya darah daging yang ditinggalkan oleh kekasih ketiga direktur tersebut. Dia adalah harta yang dijaga oleh ketiga orang itu dengan segenap jiwa raga mereka. Sekarang, dia diinjak-injak dengan seenaknya oleh orang-orang ini. Wakil Direktur Lin, apa Anda tidak salah orang? Ini, harta yang sesungguhnya ada di sini. Dia adalah nona besar yang berasal dari Jingcheng, Xiao Shui. Cepat beritahu Direktur Lin, kita bisa menggunakan aula presiden ini hari ini. Itu semua berkat dirimu loh. Apa katamu? Berkat dia? Anda bilang ini dia. Zian, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Bersikaplah rendah hati. Wakil Direktur Lin sudah datang. Untuk apa kita bersikap rendah hati? Wakil Direktur Lin, ini adalah putri sulung dari keluarga Su di Jingcheng. Hari ini, aula kepresidenan yang telah ditingkatkan ini, semuanya karena Anda menghormati dia. Sungguh omong kosong. Kalian benar-benar pandai berasumsi sendiri ya. Kamu ini siapa? Sampai aku, Lin Feng, harus memberikan kemudahan padamu. Apa? Tidak, bukankah ini karena Xiao Sui? Ini. Wakil Direktur Lin, Anda menelepon saya tadi pagi dan mengatakan bahwa peningkatan aula kepresidenan ini adalah karena saya mendapat keuntungan dari istri saya. Sepertinya Anda lupa ya? Benar, saya mengakuisisi restoran Jiangcheng dan memberikan aula kepresidenan ini secara gratis untukmu. Itu semua karena istri Anda. Sudah saya duga. Namun sepertinya Anda lupa. Siapa istri Anda yang sebenarnya? Istri yang sebenarnya? Masalah saya akan melamar Xiao Sui sudah diketahui banyak orang. Kenaikan jabatan presiden hari ini pastilah karena wajah Xiao Sui. Hanya melamar. Apakah itu sudah cukup untuk menjadi istri Suzian? Tentu saja. Pertama, saya menceraikan Gu Wanwan. Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Mana bisa pantas menjadi istri sah saya? Wakil Direktur Lin, saya mengerti. Anda pasti berpikir saya belum memberikan Xiao Sui status resmi. Jangan khawatir. Saat ini saya sudah bercerai dengan Gu Wanwan.
Sebentar lagi, kami berdua akan mendaftarkan pernikahan. Saya akan menjadikannya istri saya yang sebenarnya. Kau, Jangan terburu-buru. Mengenai Gu Wanwan yang berpura-pura menjadi CEO, termasuk dia membohongi Anda, saya sebentar lagi akan menyuruhnya berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Shuzian, kau sangat tidak tahu malu. Kau pikir setelah membuat urusan melamar wanita simpananmu, diketahui semua orang, siapa lagi yang masih mau bekerja sama denganmu? Kualitas pribadi menentukan kredibilitas. Kau, Seseorang yang bisa menginjak-injak istri sahnya sedemikian rupa. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau. Siapa? Yang masih mau percaya janji bisnismu? bukan hadirin sekalian. Xiao Xue adalah istri saya. Gu Wanwan yang adalah wanita simpanannya. Dasar wanita jalang. Beraninya kau memfitnahku. Kau... hentikan. Sekelompok orang bodoh. Sampai sekarang, kalian masih tidak mengerti. Dialah Gu Wanwan yang membuatmu beruntung, yang membuatku meneleponmu sendiri untuk memberimu peningkatan ke suite presiden. Itulah satu-satunya alasan. Bagaimana mungkin? Apa? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pengantar makanan? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Untuk memberiku lobi presiden? Wakil Direktur Lin. Anda pasti salah ingat. Benar, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jika dia benar-benar punya uang ini, kenapa baru sekarang? Sekelompok orang picik. Dia, Gu Wanwan, adalah presiden dari grup Wansing. Apa? Tidak, omong kosong. Tidak mungkin. Lobi presiden ini, restoran Jiangcheng yang diakuisisi, dan juga jam tangan Rolex yang Anda hancurkan sendiri dengan tangan Anda, semua itu disiapkan olehnya sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia adalah Direktur Gu? Bukan, Wakil Direktur Lin? Anda pasti membohongi saya, benar kan? Hanya karena pakaian pengantar makanan, kalian menilai keseluruhan diri seseorang? Direktur Gu, dengan kemampuannya sendiri, mencari uang secara jujur dan bermartabat, jauh lebih baik daripada kalian yang menghabiskan uang hasil jerih payahnya. Namun sebaliknya, malah mencela dan menghinanya. 100 kali, bahkan 1000 kali lebih baik. Direktur Gu, orang-orang ini, bagaimana Anda berencana menghukum mereka? Wang Dehai, pencari muka dan penjilat, hukum dengan sanksi pribadi. Mulai saat ini, cabut statusnya sebagai pemegang saham terbesar ketiga. Copot semua jabatannya. Selain itu, minta kantor pusat untuk menuntutnya, agar dia membayar semua kerugian. Baik. Direktur Gu, saya sungguh buta, saya sudah gelap mata. Direktur Gu, saya punya seorang putra berusia 5 tahun. Dia tidak bisa memiliki ayah yang dipenjara, itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Direktur Gu. Kalau begitu, kamu seharusnya memberi contoh yang lebih baik kepada anakmu, agar dia tahu bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Bawa dia. Direktur Gu, berikan saya satu kesempatan, Direktur Gu. Direktur Gu. Ayo pergi. Saya mohon ampuni saya, Direktur Gu. Wanwan. Tidak, Direktur Gu. Tadi semua itu hanya salah paham. Kamu masih menantu kesayangan keluarga Su. Xiao Chen masih cucu kandung keluarga Su. Direktur Gu, jika bukan untuk dirimu sendiri, pikirkanlah juga tentang anak. Anak tidak bisa tanpa seorang ayah, tidak bisa tanpa keluarga yang utuh. Benar, kakak ipar. Semua kesalahan adalah kesalahan kami. Setelah ini, kami pasti akan memperlakukanmu seperti Dewi yang dimuliakan. Kamu masih bintang keberuntungan keluarga Shu. Sekarang baru terpikir kalau itu salah paham. Tadi kalian terus-menerus memaki saya. Saat kalian ingin mengusir saya dan Xiao Chen dari rumah, apakah kalian pernah sedetik pun memikirkan perasaan Xiao Chen? Saya tidak mau ayah dan nenek, saya hanya mau ibu. Mereka semua orang jahat yang menindas ibu. Wakil Direktur Lin, silakan minta keluarga Su keluar. Mereka tidak diterima di sini. Nak, cepat robek perjanjian itu. Ibu. Kembalilah bersama Wanwan. Ibu, jangan memohon padanya lagi. Kami sudah bercerai. Aku benar-benar tidak akan menyesal. Karena yang kucintai adalah Xiao Xue.
terlebih lagi. Xiao Shui kami adalah benar-benar nona muda dari keluarga terpandang, yang berdiri di belakangnya adalah 3 keluarga besar. Bicara soal latar belakang, bicara soal kekuatan, dia tidak kalah darimu. Zian, tunggu. Benar, kakak ipar. Di belakang Anda ada 3 keluarga besar dari Jingcheng. Sekuat apapun grup Wanxing, itu hanyalah sebuah perusahaan. Mana bisa dibandingkan dengan kekuatan konglomerat yang sudah mengakar kuat? Benar, Gu Wanwan. Kau tidak punya hak untuk mengusir kami. 3 keluarga besar? Tadi Surosue bilang dia adalah kenalan lama, grup Wanxing, dan aula presiden ini juga dia yang pesan. Seseorang yang penuh kebohongan, yang bahkan mencuri identitas dan jasa orang lain. Kata-katanya, kalian berani percaya? Tidak bisa. Jika sekarang terbongkar, semua yang sebelumnya akan sia-sia. Meskipun dia direktur Gu, dia belum tentu tahu seluk-beluk 3 keluarga besar. Pasti tidak akan bisa menemukan identitas asliku. Xiao Shui, kau memang pernah mengatakannya. Zian, aku memang bilang kenalan lama grup Wanxing. Tapi grup Wanxing begitu besar, karyawannya banyak sekali. Aku kan tidak bilang aku kebetulan kenal. Wakil Direktur Lin dan Direktur Gu. Direktur Gu, aku akui. Aku telah meremehkan identitasmu. Tapi masalah peningkatan aula ini juga sudah kusuruh orangku untuk melakukannya, hanya saja. Kau mendahuluiku. Itulah mengapa terjadi kesalahpahaman. Sudah ku bilang, mana mungkin Xiao Shui berbohong. Zian, hadiah peningkatan aula ini memang sudah direbut duluan. Tapi hadiah yang kusiapkan bukan hanya yang satu ini. Aku menyuruh ayahku menyiapkan hadiah yang luar biasa. Itu semua adalah hal yang bisa mewakili identitas dan kedudukanku. Xiao Shui, terima kasih. Aku tahu, kau tidak akan pernah mengecewakanku. Syukurlah aku menyuruh orang menyiapkan hadiah lebih awal. Sekarang anggota keluarga Su hanya akan semakin yakin dengan identitasku. Gu Wanwan, sekalipun kau adalah CEO grup Wanxing, memangnya kenapa? Kalian hanyalah sebuah perusahaan. Sementara yang menjadi sandaran kekuatanku adalah 3 keluarga besar yang memiliki kekuatan tak terbatas. Benar, selama kita meminta 3 keluarga besar di belakang Xiao Shui bekerja sama untuk mengepung grup Wanxingmu. Sebanyak apapun uangmu, kau hanya akan berakhir bangkrut dan tersingkir. Bangkrut? Aku benar-benar tidak tahu siapa di Jingcheng yang punya kemampuan untuk membuatku, Gu Wanwan, bangkrut? Gu Wanwan, kau hanya kelebihan uang bukan? Kau pikir kau benar-benar tidak terkalahkan? Tunggu sampai hadiahku tiba. Kau akan tahu betapa bodohnya perkataanmu barusan. Situasi di Jingcheng itu penuh intrik, bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang kaya baru sepertimu. Hadiah perayaan telah tiba. $50 batang emas. Pusat komersial Jiangcheng, 1 gedung Jiangcheng. Dari grup Gu dari ibu kota, 1 kontrak pesanan eksklusif bernilai 200 miliar rupiah. 3 mobil sport terbatas bernilai puluhan miliar rupiah. 5 jam tangan mewah kelas atas bernilai miliaran rupiah. Ya ampun. 1 vas porselen biru putih, dinasti Song dari kiln resmi. Ini terlalu mewah. Benar sekali. Diteliti dan dikembangkan oleh Institut Penelitian Huaguo. 3 suntikan obat ajaib serbaguna bernilai lebih dari 200 miliar rupiah. 1 ginseng liar dari Gunung Changbai. Dan 1 botol arak obat pemanjang umur bernilai 16 miliar rupiah. Yang diracik langsung oleh seorang maestro pengobatan nasional. Ini semua adalah hadiah ulang tahun untuk Tuan Suzian. Hadiahnya benar-benar mewah. Batangan emas, gedung, pesanan bernilai ratusan juta. Kemewahan ini benar-benar belum pernah terdengar ya. Mobil sport ini, jam tangan emas ini, pasti orang super kaya dari ibu kota. Ditambah lagi obat biologi dari lembaga penelitian, yang sangat langka di pasaran. Itu adalah obat penyelamat nyawa. Bolehkah saya tahu siapa yang mengirimkan hadiah-hadiah ini? Kelompok yang mengenakan setelan hitam ini mewakili grup Gu dari ibu kota. Para wanita cantik ini mewakili grup Su dari ibu kota. Sedangkan para cendekiawan ini mewakili grup Shen dari ibu kota. Aku tidak menyangka ayah-ayahku bisa melakukan semua ini untukku. Bagus, ayo, taruh hadiah-hadiah ini. Semuanya di atas meja.
Selama 5 tahun aku meninggalkan rumah dengan keras kepala. Mereka tidak hanya tidak menyalahkanku, tapi juga bersedia memberikan yang terbaik untuk memberiku restu. Cinta mereka padamu tidak pernah berubah. Kalau bukan, karena takut kamu akan diculik dan dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat, mereka sudah mengumumkan ke seluruh dunia, mencari keberadaanmu. Kalau begitu mengapa? Pencarian itu sampai 5 tahun lamanya. Lalu ayah-ayahku, sekarang mereka ada di mana? Mereka sudah turun dari pesawat. Seharusnya sebentar lagi sampai. Mama, benda-benda berkilauan ini, apakah Mama yang menyiapkannya? Bukan aku, tapi kakekmu. Tentu saja itu bukan hadiahmu. Ini semua disiapkan oleh ayah Xiao Shui. Ayahnya, apa hubungannya dengan Suru Sue? Ini, apakah ini hadiahku? Padahal dia cuma menyewa orang, meminjam nama 3 keluarga besar, dan sekadar mengirimkan beberapa hadiah untuk menjaga gengsi. Beraninya mereka memberikan hadiah sebesar ini. Kenapa tidak ada hubungannya? Xiao Xiao baru saja bilang barang-barang ini disiapkan oleh ayahnya. Lagi pula, tadi manajer itu mengatakannya sendiri, 3 keluarga besar, bukan Xiao Shui. Apakah itu kamu? Benar sekali. Jangan terlalu memuji dirimu sendiri. Bisakah kamu membelikan barang-barang ini? Suru Sue, katakan padaku apakah ini hadiahmu? Tentu saja milikku. Sekuat-kuatnya grup Wanxing, mereka hanyalah perusahaan muda yang merintis dari nol. Bagaimana mungkin mereka mampu mengeluarkan barang-barang ini? Tepat sekali, kelas tempat Xiao Shui berada. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu raih semudah itu? Dia adalah putri kecil kesayangan dari 3 keluarga besar. Harta tak bergerak ini, emas, dan kontrak-kontrak, semua diberikan oleh ayah tertuaku. Dia adalah direktur utama grup Gu. Sekaligus penguasa finansial global. Dia lebih praktis. Jadi yang dia berikan hanyalah hal-hal yang benar-benar nyata. Mobil-mobil, port ini, jam tangan mewah, dan barang antik ini, semua diberikan oleh ayah keduaku. Dia adalah superstar hiburan berbahasa Mandarin, dan juga direktur utama grup Su. Dia punya kepribadian yang mencolok, suka memberikan hal-hal yang mewah, dan meningkatkan status. Suplemen-suplemen ini, dan obat-obatan mujarab ini, semua diberikan oleh ayah ketigaku. Dia itu adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, dan juga direktur utama grup Shen. Dia seorang akademisi. Tidak suka hal-hal yang tidak penting. Dia hanya peduli pada kesehatanku. Jadi, yang dia berikan tentu saja harta karun untuk memperpanjang umur. Gu Wanwan, apakah kamu bisa menunjukkan barang bagus seperti ini? Aku takut, kamu bahkan belum pernah melihatnya ya. Ketiga kekuatan besar ini pasti sudah membuatnya tercengang, kan? Untung saja aku, sebagai cabang sampingan keluarga Su, cukup tahu tentang ketiga direktur utama ini. Sekarang Gu Wanwan. Seharusnya dia takut dan memohon ampun, kan? Kamu bilang mereka bertiga adalah ayahmu, Suru Sue. Itu omong kosong belaka. Batangan emas yang kuberikan kali ini, gedung, dan kontrak jangka panjang itu. Semuanya adalah keuntungan nyata yang pasti disukai Wanwan saat melihatnya. Lihat apa yang kau berikan, bau bisnisnya terlalu menyengat. Lihat apa yang kuberikan, mobil sport, lukisan terkenal, barang antik porselen. Mana ada satupun yang jika diperlihatkan, tidak akan menaikkan gengsi. Kalian percaya tidak? Kalau si Marga Su itu melihatnya, dia pasti akan menganggap Wanwan kita sebagai dewa kekayaan, dan memujanya seperti bodhisattva yang hidup. Uang memang penting, tetapi kesehatan adalah fondasi kehidupan. Yang kuberikan, obat mujarab, anggur obat, ginseng liar 100 tahun, itu semua adalah yang terbaik untuk menjaga kondisi tubuh, dijamin Wanwan dan orang yang dicintainya. Mereka akan sehat selalu, sepanjang hayat. Nora, sangat Nora. Sudah 5 tahun. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Wanwan. Cepat, ayo kita pergi. Ayo. Sungguh picik mata mereka. Di antara putri kandung dan yang palsu, kalian justru memilih yang palsu dengan tepat. Apa maksud ucapanmu itu? Maksudnya adalah, Nona Gu Wanwan kita adalah yang kalian sebut putri kecil Jingcheng. Adalah yang kalian sebut sebagai putri kecil dari Jingcheng. Meskipun grup Wanxing memiliki sedikit reputasi di dunia bisnis, tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 3 keluarga besar. Tidak mungkin Gu Wanwan adalah putri kecil itu. Lagi pula, putri kecil itu dilindungi dengan sangat ketat di Jingcheng. Bagaimana mungkin dia menikahi orang seperti Su Ziyan ini? Aduh,
Saya pernah dengar orang merebut perusahaan dan merebut suami orang lain, tapi saya belum pernah dengar ada yang sampai berebut untuk mendapatkan ayahnya. Wakil Direktur Lin, sepertinya Anda sudah tertipu sampai hilang akal ya. Kau. Jika Anda benar-benar sehebat itu, silakan undang mereka kemari, biar saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana grup Wanxing bangkrut? Gu Wanwan, Anda pikir Anda ini siapa? Hanya seorang wakil direktur kecil, apa pantas meminta 3 orang itu datang sendiri? Apa tidak bisa diundang? Atau memang tidak mampu mengundangnya? Untuk menyingkirkan orang seperti Anda, apa ayah masih harus turun tangan sendiri? Sungguh konyol. Cukup 1 telepon dari saya, mereka akan bisa menargetkan Anda dalam bisnis. Sayang, cepat. Beri mereka pelajaran. Ayah, ini Xiao Shui. Gu Wanwan dari grup Wanxing itu, dia tidak hanya mengganggu saya, tapi juga mengaku punya hubungan dengan kita. Ayah harus membela saya dan memberinya pelajaran dalam hal bisnis. Terima kasih, Ayah. Kalian dengar tidak? Kau akan segera jadi orang miskin lagi. Pernikahan ini sungguh merupakan perceraian yang bagus, perceraian yang hebat. Aku benar-benar bersyukur telah mengusir orang pembawa sial itu. Wakil Direktur Lin, bukankah mereka suka menyerang dengan cara bisnis, suka membuat orang bangkrut dalam sekejap? Kalau begitu, mari kita tunjukkan kepada mereka juga kekuatan yang sebenarnya. Segera kerahkan semua sumber daya yang dapat digunakan grup Wanxing untuk menyerang sepenuhnya. Teknologi Shuyan. Baik. Dalam waktu 3 menit, aku ingin melihat teknologi Shuyan dinyatakan bangkrut. Dalam 3 menit, saya ingin melihat teknologi Shuyan dinyatakan bangkrut. Baik. Gu Wanwan berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Apa kamu pikir perkataanmu sekarang masih memiliki kekuatan untuk mengancam? Aku punya Xiao Shui dan 3 keluarga besar di belakangnya. Apa aku akan takut padamu? Tidak percaya? Kalau begitu kita tunggu saja dengan sabar. 3 menit, hitung mundur dimulai. 3 menit, mungkin saja teknologi Wanxing milikmu lah yang lebih dulu tutup. Gu Wanwan, aku sarankan kamu berhenti. Jika tidak, yang akan segera jatuh hanyalah grup Wanxing milikmu. Wakil Direktur Lin, apakah ada berita bahwa grup Wanxing kita diserang? Tidak ada. Grup baik-baik saja, tidak ada serangan apapun. Tidak ada. Perusahaan ibuku hebat. Suru Sue, sepertinya perkataanmu tidak terlalu berguna. Ya, ayah yang kamu sebut-sebut hebat itu sepertinya tidak menganggap serius perkataanmu. Kamu tadi bilang dalam waktu 3 menit, perusahaan Xian akan bangkrut. Kamu pikir mendirikan perusahaan seperti bermain-main? Sungguh konyol. Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. 3, 2, 1. Gu Wanwan, apa kamu belum puas berakting? Waktu habis. Halo, apa? Ternyata benar. Halo, Ayo kita tarik saham kita cepat. Direktur Su, Teknologi Shuyan, bangkrut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Direktur Su, siapa sebenarnya yang sudah Anda sakiti? Semua rekanan bisnis kita, secara sepihak menghentikan kontrak. Telepon penagihan pinjaman dari bank terus berdering. Harga saham langsung anjlok dan dibekukan. Dan rekening perusahaan juga dibekukan. Gu Wanwan, apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti ajaran Suru Sue, membuatmu bangkrut sebentar. Misalnya, mencari orang untuk membatalkan kerjasamamu, menggali lebih dalam beberapa operasi ilegal yang tersembunyi. Semua ini adalah praktik yang baru kupelajari. Tidak, apakah ayah-ayahmu benar-benar menekan grup Wanxing? Xiao Shui, kau tidak boleh meninggalkan Zuyan begitu saja. Dalam situasi seperti ini, aku benar-benar tidak boleh ketahuan. Begitu identitasku terungkap, keluarga Shu tidak akan memaafkanku. Gu Wanwan bahkan akan menghabisiku. Gu Wanwan, aku menuntutmu untuk menarik semua keputusanmu. Segera pulihkan semua kerjasama dengan teknologi Xian. Jika tidak, aku akan meminta ketiga ayahku segera mengepung grup Wanxing milikmu. Hanya bicara saja, ya. Aku rasa aku belum melihat ayahmu melakukan tindakan nyata apapun. Suru Sue, status yang selalu kau banggakan. Latar belakang, kekuasaan, keluarga, semuanya hanya omongan belaka. Gu Wanwan, ketiga ayahku sangat sibuk. Mereka punya status terhormat.
Apa kau pikir mereka sama dengan pengangguran sepertimu, yang bisa diundang semudah itu? Baik, karena kalian tidak bisa mengundang mereka, biar aku yang mengundang. Memangnya kau ini siapa? Kau yang mengundang? Guanwan, apa kepalamu terbentur? Tidak mengerti bahasa manusia ya? Guanwan, jaga bicaramu. Para ayahku memiliki status terhormat. Mana mungkin kau bisa seenaknya menyuruh-nyuruh di sini? Kau berani tidak menghormati ayah mertuaku. Hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik, masalah ini benar-benar tidak akan selesai. Kau berani. Nona besar, tuan besar, dan yang lain sudah datang. Masih saja berpura-pura? Aku lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Brengsek. Kau berani mengganggu putriku. Akan kutendang kau sampai mati. Wan, kau baik-baik saja. Apa dia menyentuhmu? Kak, Bagian mana yang terluka? Aku akan panggil tim medis untukmu. Ayah kedua, ayah ketiga, aku tidak apa-apa. Xiao Chen. Ini kakek pertamamu, ini kakek keduamu, dan ini kakek ketigamu. Di dunia ini, selain mama, mereka juga keluargamu. Selamat siang kakek pertama, selamat siang kakek kedua, selamat siang kakek ketiga. Anak pintar. Wan, dalam 5 tahun ini, kau bahkan sudah punya anak. Berapa banyak yang telah kita lewatkan. Dia benar-benar punya 3 ayah? Mungkinkah cerita putri kaya yang jatuh miskin yang dia ceritakan itu benar? meskipun itu benar, mereka hanyalah 3 orang tua yang sudah berumur. Dibandingkan dengan kekuatan sejati di belakang ipar, apa hebatnya mereka? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mungkinkah Gu Wanwan benar-benar putri kecil dari Jingcheng? Xue kecil, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak nyaman? Kakak ipar, Anda baik-baik saja. Pria sejati sudah datang, kebohonganmu tidak bisa dilanjutkan, kan? Apa kakimu bergetar ketakutan? Kau bicara omong kosong, bagaimana mungkin Sue kecil berbohong? Dari awal sampai akhir, yang berbohong hanyalah jalang bernama Gu Wanwan ini. Jaga mulutmu. Kau menghinanya sekali, aku akan memukulmu sekali. Dasar orang tua, kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku adalah calon menantu dari 3 keluarga kaya raya di Jingcheng. Hari ini kalian semua akan mati? Zian, jangan katakan itu. Kumohon, jangan katakan itu. Pria baik tidak perlu bertengkar dengan wanita. Ayo kita pergi. Kenapa kau takut pada mereka? Dengan statusmu sekarang, siapa di Jingcheng yang berani menyentuhmu? 3 keluarga kaya raya. Maksudmu, keluarga Shen, keluarga Gu, dan keluarga Su di Jingcheng, kan? Tentu saja. Ini semua adalah hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh ayah-ayah Sue kecil. Gaya ini, kemampuan ini, apa kalian mampu membelinya? Hadiah ucapan selamat dari ayahnya, ini jelas-jelas dipilih dengan cermat oleh kami bertiga. Sejak kapan ini menjadi milik Nona ini? Paman Su, Direktur Su. Saya salah. Saya tidak sengaja berpura-pura menjadi Kak Wanwan. Merekalah yang memaksa saya. Anggap saja saya setengah anggota keluarga Su. Saya mohon padamu, maafkan saya kali ini. Sumingde, ternyata cabang keluarga Sumu yang membuat masalah. Cabang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kau juga mau mengganggu keluarga Su kami? Berpura-pura menjadi putriku, Sumingde. Kau ini siapa sebenarnya? Suruh Sue, dia. Apa maksud perkataannya? Kenapa kamu memohon padanya? Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi? Masih belum mengerti? Dia, Su Roshue, dari awal sampai akhir hanya menipu kalian? Nona Gu Wanwan, dialah putri kesayangan yang diakui oleh ketiga keluarga Gu ibu kota, keluarga Su, dan keluarga Shen. Dia yang asli. Putri kecil ibu kota. Bagaimana mungkin? Wan, kami menyukaimu. Itu adalah keberuntungan terbesarmu seumur hidup. Sayang sekali, kau sendiri yang mendorong keberuntungan itu menjauh. Kau, dasar pembohong sialan. Kau putri palsu. Kau menghancurkan seluruh keluarga kami. Kau. Semua salahmu. Kalianlah yang memaksa saya. Mana mungkin saya berbohong sebesar ini? Kalau benar saya putri kecil, mana mungkin saya mau dengan pria seperti Shu Zian?
Kau, Kalau bukan karena anggota keluarga Su yang selalu merendahkan orang lain serta gila hormat, mana mungkin saya melakukan hal-hal ini? Kalian semua yang menyebabkan ini padaku. dasar wanita tak tahu malu. Jelas-jelas kau yang menyesatkan kami. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Wanita ini, dia yang menggodaku. Xiao Chen, kamu tidak boleh tidak punya ayah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Wan dia. Nah, dia tidak pantas. Xu Ziyan, kau juga tidak pantas. Aku tidak mau, ayah. Aku punya ibu, kakek buyut yang pertama, kakek buyut yang kedua, kakek buyut yang ketiga. Suzian, Wan kami demi bersamamu. Menyembunyikan identitasnya, tinggal di kamar sewa, makan mie instan sambil menemanimu merintis usaha. Tapi kau, Selama 5 tahun ini, kalau saja kau tulus padanya, mencintai dan melindunginya, maka ketiga harta keluarga yang besar ini, semuanya akan menjadi milik kalian suami istri dan anak. Sayangnya sangat disayangkan. Beberapa orang hanya melihat keuntungan di depan mata dan apa yang disebut latar belakang, tetapi memperlakukan harta yang sesungguhnya seperti sampah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Xu Ziyan, sekarang yang kehilangan segalanya adalah kau. Aku sudah mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Semuanya. Dengan kemampuanmu, sepertinya kau tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidupmu, kan? Aku beritahu kau, Xiao Chen setelah ini akan memakai nama keluargaku. Aku dan kau tidak ada sangkut paut lagi. Direktur Gu besan. Kami juga tertipu. Ampuni kami. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Ayo, bawa dia pergi. Tidak, ampuni kami. Direktur Gu. Direktur Gu, ampuni kami. Direktur Gu. Sedangkan kau, aku akan mengirim keluargamu ke Afrika agar berkembang dengan baik di sana. Direktur Su, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang anggota keluarga Su sejati. Kalian lebih memilih memelihara orang luar dan tidak mau memperhatikanku. Diam. Apa kau pikir kau pantas dibandingkan dengan Wan kami? Hah? Bawa pergi. Lepaskan. Jalan. Cucuku, panggil kakek. panggil kakek. Cucuku. Jangan bergerak. Cucuku. Cucuku. Cucuku tersayang. Cucuku. Ayah kedua, ayah ketiga, aku yang tidak tahu berterima kasih. Demi yang namanya cinta, aku mengabaikan ikatan keluarga. Apa aku masih bisa pulang? Wan, jika kau melakukan kesalahan, kita perbaiki saja. Kau akan selalu menjadi putri kesayangan. Kami bertiga. Benar. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Kapanpun kau kembali, tidak ada kata terlambat. Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Ayah, aku pulang.